Jadi novel yang akan aku review kali ini berjudul Teka-teki Rumah Aneh karya Uketsu. Ini merupakan novel pertama yang aku baca dari beliau, dan genre dari novel ini adalah misteri. Dari judulnya aja udah kelihatan kalau semisal ini tuh tentang rumah yang ya aneh. Aneh banget malah. Pas awal baca langsung dikasih lihat tentang tata letak suatu rumah yang kemungkinan besar menjadi misteri dari seluruh cerita di buku ini. Dan kalau semisal benar-benar diperhatiin ya, menurutku emang ada yang aneh dan gak beres sih sama desainnya. Dilihat dari lantai pertama, ada ruangan aneh di sebelah sini. Terus ke lantai kedua, yang jadi pertanyaan itu, kenapa kamar anak gak ada jendela sama sekali? Dan kenapa disatuin dengan kamar orang tua? Mungkin kamar orang tua, tapi gak tahu nih. Oke, jadi ceritanya itu dimulai dari seseorang yang mau beli rumah ini. Tapi gak jadi karena suatu hal. Kalau semisal kalian baca pasti tahu kenapa dia nggak jadi beli rumah ini. Nah, seseorang yang mau beli rumah tadi itu sebenarnya sempat konsultasi nih sama seorang penulis lepas yang spesialis nulisnya itu tentang rumah tapi berbau creepy. Si penulis lepasnya tadi itu sebenarnya penasaran banget sama rumah ini sampai dia itu kayak ngajak temennya, namanya itu Kurihara, dan si Kurihara ini adalah seorang arsitek dan dia meminta bantuan Kurihara untuk ngecek tata letak atau denah dari rumah ini. Nah, dari situ tuh mulai muncul asumsi liar tentang rumah ini. Kayak mereka tuh berpikir, apa ini tuh tempat pembunuhan kali ya? Tapi jujur pas baca bagian awalnya tuh lumayan berat ya buat aku. Bahkan sampai halaman 100 aku masih merasa itu slow banget. Penuh spekulasi dan teori doang di awal, tapi gak ada yang benar-benar bikin aku tegang atau merinding gitu. Nah, tapi pas udah masuk ke plot twistnya, itu beneran gila. Dan mind blowing sih. Nah, selain itu aku bisa ambil kesimpulan juga tentang novel ini, pesan moralnya apa. Menurutku dari novel ini memiliki pesan moral, terlepas dari kisah creepy, horor, ataupun misterinya. Itu aku mengambil kesimpulan bahwa jangan gampang percaya sama apa kata orang. Terus jangan takut untuk ambil keputusan yang menurut kita benar. Salah satu yang menarik dari buku ini tuh penjelasan detail tentang rumahnya. Tapi buat pembaca awam ya kayak aku, yang arsitektur aja itu cuman ngerti jendela dan pintu doang, ini menurutku lumayan ribet. Karena kan harus bayangin kan ketika penjelasan apa, harus bayangin di mana letaknya. Nah, untungnya di buku ini tuh juga ada penjelasannya dan emang lebih gampang buat dibayangin. Yang bikin unik itu format dialognya itu nggak pakai tanda kutip, malah kayak naskah drama. Awalnya aku merasa aneh sih, kayak ini apaan sih? Tapi lama-lama terbiasa aja, udah ngalir baca. Endingnya ya emang agak merinding dari semua cerita spekulasi mereka. Wah, yang awalnya bikin aku ngantuk, akhirnya dibongkar habis-habisan. Emang plot twist-nya tuh bikin kaget tapi beneran diajak mikir. Kalau buat aku pribadi, buku ini tuh ratingnya 7 dari 10. Ceritanya emang seru, tapi alurnya tuh terlalu slow di awal. Ini menurutku ya. Plus formatnya agak aneh untuk aku sendiri yang belum terbiasa baca yang kayak naskah drama. Tapi kalau semisal kamu suka misteri atau vibes creepy dan plot yang agak mikir, ini worth it kok. Nah, fun fact lagi, novel ini tuh udah ada komiknya dan tahun ini 2024 udah diadaptasi jadi film. Kalau lebih suka visual mungkin bisa nonton aja dulu filmnya. Tapi kalau aku pribadi ya baca bukunya lebih greget lah ya. Gimana nih menurut kalian?